Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rata Fitriani, saya dari kelas 3B dengan NIM 6021031060. Di sini saya akan membuat video yang bertemakan tentang asuhan persalinan normal. Selamat Natal. Nah, baik teman-teman, sebelum melakukan tindakan asuhan persalinan normal, kita sebagai tenaga medis yang membantu persalinan, kita biasanya menyiapkan pelindung diri seperti Google atau kacamata, lalu bisa penutup muka, lalu ada masker, lalu ada celemek dan sepatu boot. Sebelum melakukan lahiran bayi, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan ibu terlebih dahulu. Kita lihat 4 tanda di skala 2. Ada dorongan, dilihat ibu ada dorongan ingin menelan, lalu ada tekdus yaitu tekanan pada anus, lalu juga ada perjol, perineum ibu menonjol, dan vulva yaitu vulva ibu sudah membuka. Lalu selanjutnya yaitu bercuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai tindakan. 6 langkah, lalu siapkan alat. Pertama yaitu tutup bak instrumen, kita taruh di sini. Buka spuit. Buka ampul. Buka kom kapas. Lalu ada sisihkan setengah kohor. Ini. Masukkan 1, lalu masukkan oksi ke dalam spuit. Ya, sudah masuk. Lalu dekatkan bengkok untuk bak instrumen. Lalu selanjutnya yaitu vulva hygiene dari labia mayora terjauh ke labia mayora terdekat, dari labia mayora terjauh ke labia mayora terdekat, dan ini sampai atas. Sudah. Setelah dilakukan vulva hygiene, kita akan melakukan VT ke dalam vagina ibu. Kita cek bukaan sudah lengkap, ketuban belum pecah, lalu presentasinya kepala dengan petunjuk ubun-ubun kecil dan penyerahannya 4. Lalu setelah dilakukan VT, kita akan melakukan pemecahan ketuban atau amniotomi dengan alat ini setengah quart. Caranya seperti ini. Ini taruh di tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengah. Lalu kita masukkan ke dalam vagina ibu. Kita pecahkan. Kita putar, kita pecahkan. Sudah. Kita ke bagian fundus utara ibu. Tangan sebelah kanan tidak keluar. Lalu kita ke bagian
bawah pelvis ibu agar tidak terjadinya penggumpalan darah di sini, penggumpalan cairan ketuban di sini. Setelah itu kita boleh keluar. Lalu setelah itu kita setelah dilakukan amniotomi, kita celupkan tangan kita ke larutan klorin dan lepas handspoon. Celupkan ke larutan klorin dan lepas handspoon. Buang handspoon ke tempat sampah. Lalu setelah lepas handspoon dan dicelupkan ke larutan klorin, kita cek di janin. Ada ya jenisnya. Lalu kita siapkan kain di bawah bokong ibu. Siapkan kain di bawah bokong ibu. Ibu, tolong bantu saya angkat untuk mengangkat bokongnya ya. Permisi. Dan siapkan anduk di atas perut ibu. Cuci tangan. Lalu kita pakai handspoon kembali. Dengan memakai handspoon, bantu ibu untuk menelan, atau ibu bisa bisa menggunakan metode batuk-batuk atau berdehem ya bu. Kita bantu. Iya bu, terus bu. Nah, setelah kepala sudah ada di bagian perut ibu, posisi tangan kanan menahan di bawah dan tangan kita di bawah cervix ibu. Supaya tidak ada robekan. Nah, setelah seperti ini, kita lihat apakah ada lilitan tali pusat di leher bayi atau tidak. Jika ada, kita bisa buka. Jika tali pusat tersebut tidak terlalu keras, namun jika keras, bisa kita cepit-cepit potongnya di sini. Lalu setelah itu, kita pegang kepala bayi dipakai kedua tangan, lalu arahkan kepala bayi ke atas dan ke bawah. Lalu tangan kanan memegang kepala untuk menopang, dan tangan kiri masuk dalam vagina ibu untuk menyusuri dan jepit kaki bayi. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat sekilas apakah bayi lalu bayi arahkan ke bagian bawah dan kita lihat apakah bayi berwarna merah dan menangis dan tonus otot. Jika seperti itu, berarti tandanya bayi sehat dan bugar. Lalu kita langsung menaruh bayi ke atas perut ibu. Kita keringkan. Kita keringkan terlebih dahulu. Setelah bayi ditaruh di atas perut ibu, kita lakukan penjepitan tali pusat menggunakan klem. Kita jepit. Lalu kita
potong. Oke, baik. Lalu kita suntik oksitosin ke dalam kepala ibu secara IM. Ibu permisi ya, suntik IM. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kainnya basah, kita ganti. Kita lakukan IMD agar anak mencari susunya sendiri. Lalu siapkan piring plasenta. Kita lakukan PTT sejajar dari bawah, dari kita tahan tangan sebelah kanan kita tahan, kita narikan, dan tangan sebelah kiri kita lakukan dorongan mulai dari sini, dari pelan-pelan, terus. Oke, ini sudah mau keluar. Terus ya Bu, pelan-pelan Bu, saya tarik Bu. Ya Bu, terus sejajar dengan lantai. Lalu setelah itu kita pilin, putar. Takutnya ada sisa plasenta yang tertinggal atau satu sisa plasenta tertinggal. Kita taruh ke piring plasenta. Dan masase ibu selama 15 detik. Pak, tolong lakukan masase ini ya Pak, selama 15 detik. Lalu kita lihat. Lalu kita dep dengan menggunakan kasa. Dep. Lalu setelah di dep menggunakan kasa, kita akan melakukan pengecekan plasenta. Dibuka, dilihat apakah kontiladernya lengkap atau tidak. Jika lengkap, bagus. Cek kali pusat. Kita cek lagi bagian belakangnya, dia kontiladernya lengkap dan utuh. Kita lihat ini kali pusatnya. Lalu setelah itu kita bersihkan kain ibu. Ibu saya bersihkan kainnya karena ini sudah kotor. Sebelah sini kita bersihkan kain ibu menggunakan waslap, dan pakaikan Bu, saya pakaikan antrepet ya Bu. Misi Bu. Oke, sudah. Di kala 4 kita melakukan observasi ibu dan lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini selama 1 jam. Bu, ini sudah selesai ya. Kita lepas handscoon. Asuhan normalnya sudah selesai. Nanti jika perut ibu terasa keras, itu bagus ya Bu. Tapi jika perut ibu jika dipegang perut ibu terasa lembek, ibu bisa panggil saya ya Bu. Ibu selamat istirahat.